Saya memprediksi jika tidak ditopang oleh tangan-tangan kekuasaan, niscaya Kaisang tak akan menang. Apalagi dia cenderung mentang-mentang. Saya Hodari, inilah opini terkini. Siap dipinang Gerindra, menolak dipinang Anies Baswedan. Demikianlah Kaisang Pangarep menyatakan siap jika Partai Gerindra meminang dirinya sebagai calon gubernur di pemilihan Kepala Daerah Pilkada Jakarta 2024. Sebaliknya, anak bungsu Presiden Joko Widodo itu menolak jika dipasangkan sebagai calon wakil gubernur dengan Anies Baswedan. Alasan Kaisang, dirinya berbeda dengan Anies Baswedan. Entah berbeda apanya. Dengan demikian, bisa dikatakan Kaisang mulai menantang Anies dan siapa saja yang maju sebagai cagup dalam Pilkada Jakarta 2024. Ia tak mau menjadi cawagup. Kaisang pun overconfidence, terlalu percaya diri, bahkan cenderung mentang-mentang. Maklum, ya, adik kandung Gibran Rakabuming Raka ini punya segalanya. Apa saja mereka? Yang pertama, ini adalah anak seorang presiden. Sebagai anak presiden diakui atau tidak, ia punya privilege atau hak istimewa. Sebab itu tak heran jika Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun mengakui bila boleh memilih maka banyak orang yang ingin dilahirkan sebagai anak presiden. Presiden bisa melakukan apa saja yang orang lain tak bisa dilakukan. Contohnya membuat kebijakan dan menggerakkan sumber daya untuk memenangkan calon-calon tertentu. Buktinya, di pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di mana calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh Jokowi, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, menang telak atas pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan angka yang cukup meyakinkan, yaitu 58,58%. Diakui atau tidak, kemenangan itu didapat Prabowo Gibran setelah Jokowi menggerakkan segala sumber daya, termasuk anggaran bantuan sosial bansos yang mencapai 450 triliun. Bukankah saat pilkada digelar pada 27 November 2024, Jokowi yang akan lengser pada 20 Oktober nanti bukan presiden lagi? Tidak salah. Tapi ingat, saat itu kekuasaan negara berpindah ke tangan Prabowo Gibran yang di dalam Pilpres 2024 didukung oleh Jokowi. Dengan demikian, Prabowo Gibran akan balas budi dengan mendukung Kaisang, apalagi Kaisang Gibran adalah adik abang. Wacana Gerindra menggait Kaisang pun saya kira bagian dari politik balas budi itu. Sebab sebelumnya partai yang dipimpin Prabowo itu sempat menggadang-gadang kadernya sendiri. Budi Satrio Diwandono yang tak lain adalah keponakan Prabowo sebagai cagup pilkada di Jakarta 2024. Kedua, Kaisang adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Sebab itu ia sempat menempuk dada ketika ditanya perlukah restu dari seorang Jokowi untuk maju jadi cagup di Pilkada Jakarta 2024. Saya Ketua Umum, punya kursi di sini, tak perlu restu siapapun, kata Kaisang. Di DPRD Jakarta periode 2024-2029, PSI memiliki 8 kursi hasil pemilu di 2024. Sementara Gerindra menguasai 14 kursi. Jika digabung maka menjadi 22 kursi. Jumlah 22 kursi merupakan syarat minimal partai politik atau gabungan partai politik pengusung cagup-cawagup di Pilkada Jakarta 2024 atau 20% dari 106 kursi DPR di Jakarta. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Selain Gerindra, parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju juga diyakini akan mendukung Kaisang. Yang sudah lantang bersuara adalah Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Golkar yang semula menggadang-gadang kadernya sendiri, Ridwan Kamil, kini mulai melambek. Golkar cenderung mengusung Kaisang atau Kang Emil untuk Pilkada Jawa Barat 2024. Diyakini pada akhirnya Golkar pun akan mendukung Kaisang. Begitupun Partai Demokrat yang sempat dikecewakan oleh Anies Baswedan di Pilpres 2024 lalu. Ketiga, Kaisang sudah difasilitasi Mahkamah Agung atau MA melalui putusan nomor 23 P 2024.
Dengan putusan itu, Kaisang yang baru 25 Desember nanti genap berusia 30 tahun, bisa maju sebagai cagup atau cawagup setelah batas usia minimal dihitung per tanggal pelantikan cagup-cawagup terpilih diperkirakan Januari 2025, bukan per tanggal penetapan pasangan calon September nanti. Putusan MA 23P 2004 itu 2024, analog dengan putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 90 tahun 2023 yang memfasilitasi Gibran maju sebagai cawapres di Pilpres 2024, kendati baru berusia 36 tahun, belum 40 tahun. Karena sedang atau pernah menjabat kepala daerah, Gibran adalah wali kota Surakarta, Jawa Tengah. Ketua MK saat keputusan kontroversi itu diambil adalah Anwar Osman, adik ipar Jokowi. Sebab itu kemudian muncul anekdot MK adalah mahkamah kakak. Begitupun MA, meskipun ketuanya M. Syarifuddin mungkin bukan siapa-siapanya Kaisang, akibat putusan nomor 23P 2024 yang kontroversial itu, MA jadi dipelesetkan menjadi mahkamah anak. Overconfidence-nya Kaisang pun mengingatkan kita akan tingkah sang abang. Gibran saat kampanye Pilpres 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta saat itu Gibran berujar kepada Prabowo, "Tenang Pak, saya sudah di sini." Mungkin saat itu Kaisang bergumam, "Menyala abangku." Kini Kaisang sudah menantang, akankah Anies, Emil atau cagup dari PDIP nanti menjadi bimbang? Dari survei-survei berbagai lembaga, sementara elektabilitas Anies Baswedan masih yang teratas. Anies sudah resmi dicalonkan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan mungkin akan menyusul Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Partai Nasdem. Saya memprediksi, jika tidak ditopang oleh tangan-tangan kekuasaan, niscaya Kaisang tak akan menang. Apalagi dia cenderung mentang-mentang. Mentang-mentangnya Kaisang pun akhirnya jadi memerang sampai saat ini. Akankah Kaisang akan keok di Pilkada DKI Jakarta? Atau jangan-jangan Anies Baswedan menang telak di Pilkada DKI Jakarta? Simak opini dan liputan selengkapnya di Khodari Podcast Rakyat.